mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung. Terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir apa tuh ya namanya tanggung kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Wise. Semoga teman-teman sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan P21, Roy Suryo dan Tifa semakin hilang ingatan. Kasus ini berawal dari tantangan Roy Suryo. Di saat Roy Suryo dan Tifa itu dengan gengnya itu menarasikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu sekian bulan kemudian Roy Suryo menantang Pak Jokowi. Kalau berani Pak Jokowi silakan laporkan saya ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Nah, berawal dari situ. Akhirnya berkelanjutan, mungkin Pak Jokowi sudah hilang kesabaran atau mungkin banyak masukan dari teman-teman, dari relawan-relawan. Akhirnya Pak Jokowi melaporkan betul ke Polda Metro Jaya. Dan ada 2 klaster. Nah, akhirnya setelah ini mendekati P21, mereka hilang ingatan bahwa dia pernah menantang Pak Jokowi. Si Tifa pun pernah juga mengatakan pengen di penjara, pengen merasakan enaknya di penjara. Dia udah berani menanggung risiko di penjara. Dia pernah mengatakan itu. Nah, akhirnya sekarang menjelang P21 ini dia kelabakan, hilang ingatan kalau dulu pernah ngomong seperti itu. Sekarang berusaha bagaimana caranya dia terhindar dari itu. Ya. Selain Roy Suryo dan Tifa hilang ingatan tentang kalimat pertama kali, Refli Harun juga statementnya menandakan bahwa dia panik, kalut, dan merasa kalah. Ya, merasa kalah. Jadi selain berupaya ke MK, ke Kejaksaan Tinggi, ke DPR, tapi nggak ada yang berhasil. Akhirnya dia mengumbar narasi yang menyalahkan sana sini, menyalahkan kepolisian, menyalahkan Polda Metro Jaya, menyalahkan aturan, dan akhirnya dia mengakui bahwa dia nggak mau kalau kliennya Roy Suryo itu dipenjara pakai baju orange. Ya. Kita lihat dulu videonya. Ya, gini kan, Roy Suryo katanya laporkan saya kalau berani, kan begitu di awal-awal. Dilaporin sekarang, lihat harus dihentikan, kan begitu. Dengan alasan karena yang lain RJ. Nggak ada loh ya, itu fitnah loh ya. Siapa bilang Bang Roy laporkan, kan nggak ada. Banyak di medsos. Mana, iya, nanti saya tunjukin. Banyak di medsos kan. Laporkan saya kalau berani. Fitnah, Banyak. Nanti saya tunjukin. Gampang itu. Nggak ada. Sekarang, ya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Ada yang mengatakan, loh, kalau memang rasa kuat, kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan, Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Jadi kalau ada yang mau mendorong Mas Roy pakai rompi orange dan ditahan, itu orang bodoh. Pak Jokowi menyatakan setelah lulus UGM dia di hutan 2,5 tahun. Di Aceh ya? Di hutan di Aceh 2,5 tahun. Nah, berarti apakah mereka menikah di hutan? Atau apakah Gibran lahir di hutan? Atau apakah
Pak Jokowi bisa berada di dua tempat bersamaan gitu loh. Saya masih menunggu ini, soalnya kan videonya baru ya. Jadi katanya kan Tadi. apa wisudanya di Jogja di UGM, katanya menikahnya di Solo, katanya Gibran lahir di Solo. Tapi 2,5 tahun di hutan ini kapan gitu loh? Sesudah, sebelum, atau kapan gitu? Makanya kita pingin, ya Pak Jokowi kan seorang presiden 10 tahun ya. Kita ingin lah dijelaskan aja tahun per tahunnya gitu loh. Biar kasus ijazah ini juga selesai. Kita nggak usah tanya-tanya Iya. lagi setelah ini, gitu Pak Maru ya. Jangan lagi lah. Iya, jadi silakan nonton video yang itu. Memang isinya 3 orang yang sedang kebingungan. Video itu Bisa biasanya menjelaskan, tapi ini kebingungan. pre-order. Nah jelas itu Tifa ngotot membela Roy Suryo, bahwa Roy Suryo nggak pernah menantang Pak Jokowi, tidak pernah menantang untuk dilaporkan. Nah, padahal jelas di video ada, ya, di video ada Roy Suryo betul-betul menantang Pak Jokowi agar dilaporkan Pak Jokowi. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, Tifa lupa kalau dia pernah mengatakan siap risiko di penjara, karena di penjara enak katanya. Ya. Tadi di video ada. Dan yang video yang selanjutnya tadi Refli Harun jelas-jelas mengatakan ya nggak mau kalau Roy Suryo di penjara pakai baju oranye, ditangkap di penjara pakai baju oranye. Karena orang yang mendorong itu berarti orang bodoh, bukan orang bodoh tapi orang pakai logika hukum, ya kan? Dan satu hal lagi, apa mau lali? Dan satu video lagi, Michael Sinaga ini cari-cari masalah baru, ya. Dia mempermasalahkan kalau Pak Jokowi di Aceh di hutan selama 2 tahun, lantas siapa si Gibran lahirnya di Solo, terus logikanya di mana? Ya, ini penalaran yang satu, penalaran yang sempit, ya, penalaran yang sempit. Seorang kalau merantau sudah punya anak istri, sudah punya pasangan, merantau, pasti suatu saat pulang. Ya. Merantau 5 tahun, 10 tahun, ya, katakanlah yang di luar negeri lah. Di Jepang katakanlah TKI di Jepang kontrak 5 tahun, nggak ada 5 tahun dia sempat cuti pulang, apalagi hanya di Aceh, pasti beberapa kali pulang, ya. Dan kalau Pak Jokowi di hutan Aceh, tidak harus anaknya lahir di Aceh di hutan, kan? Ini orang stres yang cari-cari masalah, ingin mengalihkan pembicaraan, ingin mengalihkan perhatian aja. Itu jadi orang-orangnya Roy Suryo itu udah mulai kehilangan akal sehat. Jadi kelihatan sekali bahwa tendensinya adalah kebencian. Kalau memang tendensinya betul-betul mempermasalahkan ijazah, nggak melebar kemana-mana. Kalau dulu datang ke makam, mempermasalahkan segala sesuatu, bahkan melecehkan di makam lah, ya. Sekarang bergeser lagi, kehidupan Pak Jokowi di hutan, kemudian kaitannya dengan anaknya yang lahir di Solo, ini dipermasalahkan juga, ya. Sebentar lagi P21, kita ikuti terus beritanya biar nggak ketinggalan, ikuti terus video Quest West.